Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Triwahyuni dengan NIM 08051182227050 dari kelas B genap. Baiklah, di sini saya akan mengulas kembali dan mempresentasikan materi mengenai fenomena cuaca ekstrim pada mata kuliah meteorologi kelautan. Baiklah, di sini langsung saja kita masuk ke materinya. Cuaca ekstrim. Perubahan iklim kini merupakan fenomena lingkungan hidup yang nyata dan dianggap sebagai salah satu ancaman terbesar bagi kehidupan manusia. Cuaca ekstrim adalah kondisi atau fenomena atmosfer yang ekstrim yang terjadi pada suatu wilayah pada waktu tertentu. Dikarenakan ini merupakan cuaca, artinya dalam jangka pendek. Cuaca ekstrim sangat berdampak bagi kehidupan makhluk hidup maupun manusia. Dampak cuaca ekstrim dapat berupa meningkatnya frekuensi bencana alam. Frekuensi bencana alam ini seperti tanah longsor, curah hujan yang tinggi, banjir, dan lain-lainnya. Kemudian ada pun perubahan musim dan curah hujan. Perubahan musim yang tidak tepat pada waktunya dan curah hujan yang tinggi. Dan yang ketiga itu ada mengancam kelangsungan hidup keanekaragaman hayati. Cuaca ekstrim dapat sangat mempengaruhi ekosistem, terutama pada ekosistem organisme di perairan, dikarenakan berdampak langsung pada pemanasan global, ENSO atau El Nino Short-Term Oscillation. ENSO merupakan interaksi dinamis antara atmosfer dan lautan di ekuator Samudra Pasifik, menyebabkan pergerakan di atmosfer dan lautan. Suhu permukaan laut yang meningkat ataupun menurun di atas suhu klimatologis atau suhu rata-rata dalam waktu 30 tahun. Akibatnya akan terjadi anomali atau penyimpangan sebagai hasil interaksi antara atmosfer dan lautan tersebut. La Nina. La Nina atau anomali negatif terjadi di bagian tengah Samudra Pasifik. Hal ini ditunjukkan dengan suhu muka laut yang lebih hangat di bagian Pasifik yang menyebabkan curah hujan tinggi di beberapa daerah. Adapun El Nino. El Nino merupakan anomali positif. Adalah peristiwa di mana suhu muka laut meningkat di bagian tengah dan timur ekuator Samudra Pasifik yang menyebabkan tekanan udara di daratan lebih tinggi daripada di Tahiti. Adapun kita akan melakukan proses pengolahan data ENSO yaitu ONI dan SOI. Baiklah, di sini kita akan melakukan pengolahan data mengenai ENSO, lebih tepatnya ONI atau The Oceanic Nino Index. Di sini kita buka dulu pada website NOAA atau National Oceanic and Atmospheric Administration dengan nama websitenya psl.noaa.gov Data Climate Index. Kemudian pada bagian Physical Science Laboratory, di sini pada bagian time series 1 kita pilih ONI atau The Oceanic Nino Index. Kemudian pada time series 2 ini kita pilih non. Kemudian pada years range ini kita pilih waktu kajiannya 2015 sampai dengan 2018. Kemudian actionnya ini kita checklist plot time series dengan tipe of plot line. Kemudian pada bagian for all action di time averaging kita checklist monthly dan tipe of datanya itu mean atau rata-rata. Kemudian pada bagian time averaging, bagian monthly, kita pilih pada bulan Januari sampai dengan Desember di tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Kemudian kita klik calculate result. Dan ini adalah hasil Oceanic Nina Index atau ONI. Di sini dapat kita simpulkan
Apabila pada tahun 2015 sampai dengan pertengahan 2015 itu nilainya sekitar 0,5 dan naik sampai dengan 2,5. Sedangkan di tahun 2017 itu dia agak sedikit menurun di 2,5 yang artinya itu sedang menuju kuat. Sedangkan pada tahun 2016 menuju 2017 itu bernilai 0,5 sampai dengan minus 0,5 sampai dengan 0,5 yang artinya ini netral. Sedangkan pada 2018 itu bernilai minus 1 yang artinya terjadi secara lemah. Baiklah, kita akan melakukan proses pengolahan data yang kedua, yaitu pada data SOI atau Shorten Oscillation Index. Di sini pada website yang sama dengan time series 1-nya SOI, kemudian time series 2-nya Nino 3+4, kemudian years range-nya ini 2015 sampai dengan 2018, kemudian action-nya tetap sama, dan time averaging maupun type of datanya juga sama. Lalu kita klik calculate result. Di sini akan muncul grafik Shorten Oscillation Index dengan kisaran Nino 3+4-nya ini sekitar minus 5 sampai dengan 0,5, yang artinya terjadi secara netral menuju lemah. Sedangkan Shorten Oscillation Index SOI from NOAA or CPIC itu berkisar 25 sampai dengan 30. Baiklah, cukup sekian video pengolahan yang telah saya buat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.